Sisi Xiao Yan yang lebih keras dan lebih agresif, semakin panik para iblis. Saya pikir begitu perang dengan keabadian dan perang lain dimulai, partai saya sendiri akan mati dan terluka, dan saya mungkin salah satunya. Aku tidak ingin menjadi hantu orang mati. Melihat situasi ini, Beihu berteriak dengan buruk di dalam hatinya. Sama cemasnya dengan seekor kucing yang mencengkeram hatinya, persetan. Apakah kekacauan abadi ini menggertak, atau benar-benar tanpa rasa takut? Siswa yang cemas. Gigi Beihu mengatupkan bibir bawahnya, matanya menoleh. Dan dia mengepalkan tangan melawan kekacauan itu. Dia berkata, kebenaran Brother Chaos adalah sesuatu yang saya kagumi. Tapi Brother Chaos tidak tahu, jangan lihat dia. Naga yang marah menyandang nama seorang jenius yang tiada taranya. Faktanya, itu adalah serigala berbulu domba, sampah yang marah dan marah. Dan itu tidak layak untuk perlindunganmu. Apa maksudmu? Kekacauan itu abadi, Xiao Yan dan sebagainya semuanya bingung. Tidak diketahui mengapa Beihu mengatakan ini. Kamu persetan dengan ibumu, beraninya kamu memfitnah Lao Su, lalu membelahmu hidup-hidup. Naga yang marah juga tertegun pada awalnya, tetapi segera menjadi mudah tersinggung. Dan mengambil tomahawk perunggu untuk menebas ke arah Beihu. Kakak Furi, tenang dan gelisah. Bahkan jika pertempuran tidak diizinkan, naga pemarah yang paling terluka tidak dapat digunakan. Xiao Yan dan kekacauan tidak bisa dihancurkan pada saat yang sama dan menahan bahu kiri dan kanan naga yang marah itu. Melihat naga yang marah itu ditahan oleh kekacauan dan Xiao Yan, Beihu tersenyum bangga di dalam hatinya dan dengan sengaja merangsang naga yang marah itu untuk berkata, mengapa kamu tidak berani membiarkanku menyelesaikannya? Rasa bersalah, ingin membunuhku dan membunuh mulutku? Begitu banyak orang di sini, apakah kamu sudah selesai dengan mulutmu? Anda, naga yang marah sangat marah sehingga satu Buddha lahir dan Buddha lainnya naik ke surga. Namun, di bawah rintangan kekacauan dan Xiao Yan, dia tidak bisa lepas dari tangannya. Apa yang bisa keluar dari mulutmu? Petik 2. Aku tercela. Beihu Binghan dengan dingin membalas naga yang marah itu dengan wajah dingin. Tidak peduli betapa hinanya aku tidak akan bisa melakukan hal jahat yang kamu lakukan. Paru-paru naga yang marah akan meledak. Dia tidak menyangka bahwa Beihu begitu tercela sehingga dia akan menuangkan air kotor ke dirinya sendiri agar kekacauan itu tidak abadi. Dan kemudian berteriak, aku bercinta denganmu. Nenek moyang generasi ke-18 Beihu. Apa apakah itu jahat dan marah? Anda mengatakannya. Betapa telitinya Beihu, karena dia berani mengatakannya, dia secara alami memiliki kata-katanya. Di bawah pertanyaan naga yang marah, dia dengan sengaja berpura-pura marah dan bertanya kepada naga yang marah itu. Malaikat, kamu jenius dari suku iblisku. Ini adalah kebanggaan suku iblisku. Begitu banyak elit iblis yang memujamu dan mengikutimu ke dalam fantasi. Bagaimana kamu bisa melakukan hal semacam itu? Naga yang marah-marah dengan matanya, ibumu, apa yang aku lakukan? Kamu mengatakannya. Beihu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Naga marah, kamu tidak tahu malu. Begitu banyak dari kita setan masih memiliki wajah. Kemudian tidak lagi peduli dengan naga yang marah.
tetapi malah berkata kepada Chaos Immortal, "Jangan Chaos Brother, saya tertipu oleh ekspresi moral bajingan ini. Perilakunya memalukan, dan Jen sangat mengerikan sehingga jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa dia akan menjadi orang seperti itu. Apalagi mempercayainya. Dia akan melakukan itu. Masalah ini terkait dengan reputasi iblis. Dan saya juga meminta Brother Chaos untuk memaafkan ketidaknyamanan saya. Tapi saya bersumpah bahwa apa yang saya katakan di bawah ini benar-benar benar. Lebih dari 100 iblis yang hadir dapat bersaksi. Kakak Chaos, kamu bisa memikirkannya. Aku dan elit di belakangku berasal dari ras yang berbeda dari ras iblis. Mereka bukan saudara atau kerabat. Banyak dari mereka baru tahu setelah memasuki dunia fantasi. Jika tidak apa naga yang marah, apakah dia marah? Mengapa begitu banyak orang mengikuti? Bukankah dia elit iblis di dunia fantasi takut pada kejeniusannya yang tiada taraf untuk bergabung untuk membunuhnya? Petik 2. Kata-kata Beihu terdengar masuk akal dan masuk akal. Dan mereka percaya bahwa kekacauan naga-naga dan Xiao Yan tidak dapat menilai apakah itu benar atau tidak untuk sementara waktu. Dibingkai tatap muka tanpa mengatakan apa-apa. Dan karena orang lain tampaknya sangat sulit untuk dijelaskan, Nulong hanya merasakan aliran darah langsung menuju ke otaknya. Dan gelombang pembunuhan berdarah di mata merah darah. Dia tiba-tiba berjuang untuk melepaskan diri dari keabadian yang kacau dan Xiao Yan. Tendon biru di lengannya terangkat, dan tomahawk perunggu ditebas ke Beihu. Beihu tampaknya mengharapkan gerakan seperti itu dari naga yang marah. Kipas lipat baja ada di sisi tomahawk perunggu. Dia berbalik dan jatuh ke kerumunan di belakangnya. Apakah kamu melihat itu? Dia mencoba membunuh seseorang. Petik 2. Kentut. Jelas darahmu muncrat, Beihu. Untuk menjadi fokus pelatihan. Kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki fantasi. Atau membuat rumor atau menghasut atau membelinya untuk menyingkirkanku. Ini adalah fakta besi. Nulong marah dan bibirnya gemetar. Dan sepasang mata marah menatap iblis di belakang Beihu. Dan kamu, bingung dan dibeli oleh Beihu. Bantuan dan pengkhianatan, dan berbaur dengan mereka untuk membunuh kandidat target pelatihan utama. Beihu memberikannya kepadamu. Seberapa baik kamu menjual dirimu sendiri? Apakah kamu masih memiliki aturan klan iblis suku? Apakah Anda berani menghadapi tablet nenek moyang iblis ketika Anda kembali? Apakah Anda berani menyiksa hati nurani Anda? Petik 2. Tiba-tiba ditanyai oleh naga yang marah. Banyak elit monster dihadapkan dengan biru dan putih untuk sementara waktu. Dan mereka tidak berani melihat naga yang marah itu. Chaos Immortal dan Xiao Yan melihat reaksi elit iblis, mengerutkan kening dengan curiga. Beihu telah memperhatikan kulit abadi yang kacau. Melihat kekacauan itu abadi karena reaksi para elit iblis meragukan apa yang dia katakan. Dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Aku tidak pernah menyangka naga pemarah yang selalu berbicara buruk juga menjadi sangat cerdas. Dalam kecemasan, kemudian dia memutar jarinya dan menunjuk ke sekelompok elit iblis dengan kepala tertunduk. Senyum alami yang tertulis di wajahnya berlipat ganda dengan meyakinkan. Itu benar bagi mereka yang tidak tahu mereka akan mengira mereka malu dan takut menghadapi nagamu yang marah.
Mereka hanya karena mereka telah mengikutimu dan memujamu. Berpikir bahwa mereka akan membunuhmu yang belum lama ini adalah idola mereka. Apakah kamu mengatakan itu? Beihu berbalik dan bertanya kepada sekelompok elit iblis. Wajahnya masih tersenyum, tetapi warna tajam di matanya memperingatkan para elit iblis itu untuk berpikir jernih tentang konsekuensinya. Menatap mata Bay Fox seperti ular berbisa, semua elit iblis menggigil kedinginan. Ketika mereka berpikir bahwa begitu mereka melepaskan naga yang marah, mereka tidak dapat melarikan diri, dan rasa malu dihilangkan, dan mereka mengangguk serempak. Kakak Chaos, kalian semua melihatnya. Beihu menunjukkan keinginannya di wajahnya. Lalu dia berbalik ke sisinya dan berkata kepada Chaos. Dia berkata, kalian. Bukankah seharusnya naga itu marah? Brengsek. Petik 2. Berengsek. Berengsek. Elit iblis yang mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar akhirnya melepaskan segalanya dalam keadaan mereka sendiri. Emosi yang diilhami oleh Beihu, seperti banjir tanggul yang tiba-tiba meraung, menyembur tak tertahankan, dan hampir membuat marah naga itu menenggelamkan. Melihat situasi ini, Rao Abadi dan Xiao Yan, Long Yan, dan Bersih lalu mempercayai naga yang marah, dan juga menimbulkan banyak gelombang di hati. Dengan sedikit goyangan, kekacauan itu Abadi dan Xiao Yan masih bisa tenang. Sementara Jingdas dan Longling telah bergerak sedikit, dan membuka sedikit jarak dari naga yang marah, memegang pedang dengan erat di tangannya, dan mewaspadai naga yang marah itu. Apakah Mo Changtian benar-benar akan mati dan aku tidak bisa membuat naga yang marah? Naga yang marah itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi dalam bingkai emas ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Dan kemarahan yang tak berkesudahan itu hanya bisa berubah menjadi kesedihan yang luar biasa di dada. Tapi naga yang marah itu tidak putus asa, dan dia menjadi tenang dengan cepat. Beihu memiliki banyak orang, tetapi ragu-ragu untuk mengambil tindakan, dan terus menggunakan kata-katanya untuk mendapatkan kepercayaan dari kekacauan dan keabadian. Jelas, saya takut akan kekacauan dan keabadian untuk membantu saya. Dengan kata lain, apakah saya dapat bertahan hidup bencana ini sepenuhnya terserah Anda apakah kekacauan itu abadi dan Xiao Yan mempercayai saya. Tapi aku belum bertemu Chaos dan Xiao Yan barusan, dan mereka masih belum tahu tentangku. Apakah mereka akan mempercayaiku di bawah stigma kata Behuhu? Jika tidak, meskipun kita sudah bersaudara, tapi siapa yang akan mengenali bajingan yang melakukan kemarahan manusia dan dewa sebagai saudara? Bagaimana saya bisa membuat kekacauan abadi dan Xiao Yan mempercayai saya? Alis kemarahan mengerutkan kening dalam-dalam, berpikir keras. Melihat naga yang marah itu tidak lagi marah, sepertinya dia telah melepaskan pertahanan dirinya. Beihu tahu bahwa bingkai itu berhasil. Kuncinya sekarang adalah untuk sepenuhnya percaya bahwa ini bukan bingkai tetapi yang sebenarnya. Anda harus memukul setrika selagi panas. Dia memasang tampang yang sangat menyakitkan dan berkata kepada Chaos Immortal, Brother Chaos. Kejeniusan iblis kita adalah sampah yang lebih buruk dari binatang buas. Dan kita semua sangat sedih dengan ini. Tetapi karena dia melakukan hal yang sangat buruk, maka tidak peduli seberapa berbakatnya dia dan seberapa besar potensi masa depannya.
Kita harus memusnahkannya dan membasmi sampah para iblis. Tolong pahami dan dukung juga Brother Chaos. Kekacauan mengerutkan kening, rasa ketidakpastian dan kerumitannya rumit. Dan dia tidak bisa membuat pilihan. Percaya apa yang dikatakan Beihu dan biarkan Beihu mulai dengan naga yang marah. Bagaimana jika Beihu yang menjebak Nulong untuk mencapai tujuan menjadi target utama ras iblis? Namun, jika naga yang marah itu adalah saudara laki-laki dan dia berada dalam posisi yang kuat untuk bertarung demi naga elit, dan dia akan bertarung melawan elit iblis. Bagaimana jika Beihu mengatakan bahwa naga yang marah itu benar-benar sampah pribadi? Lagi pula, dia hanya mengenal naga yang marah itu. Tapi dia hanya merasa senang dengan takdirnya. Tapi dia tidak dapat menjamin bahwa naga yang marah tidak akan pernah melakukan apapun yang dikatakan Beihu. Bagaimana ini bisa bagus? Untuk waktu yang lama, kekacauan terus berlanjut dan bertanya pada Xiao Yan, kakak Xiao. Lihat. Biarkan aku berpikir. Xiao Yan menjawab dengan lembut, matanya terus-menerus menyapu antara Nulong dan Beihu. Berpikir. Jelas, Xiao Yan juga sakit kepala. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa pertanyaan dan jawaban yang tampak normal bagi mereka berdua membuat Beihu dan elit iblis lainnya melebarkan mata mereka dan jatuh ke dalam keterkejutan yang tak tertandingi. Kekacauan tidak pernah mati sebelum meminta ide petugas. Dan teman sekelas ini menjawab dengan tenang, bocah berjubah hitam ini bukan pengikut abadi yang kacau. Siapa dia, dan bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk membantu keabadian yang kacau? Selain itu, Chaos Immortal sebenarnya memanggilnya Brother Xiao. Dan tanggapannya ketika dia berkonsultasi dengan Chaos Immortal benar-benar sama dengan Chaos Immortal. Kapan sosok seperti itu muncul di benua? Mengapa saya tidak sepenuhnya terkesan? Apakah itu bintang yang sedang naik daun dari kekuatan besar? Ibu, aku tidak menyangka anak laki-laki berjubah hitam ini bukan karakter biasa. Hancur. Jika dia tidak senang dengan penghinaanku sebelumnya, dia balas dendam dan sengaja marah. Bukankah semua usahaku sebelumnya akan habis? Petik 2. Kekacauan yang abadi telah membuatku merasa ketakutan. Menambahkan karakter misterius yang dapat mengabadikan kekacauan. Apakah tidak apa-apa? Beihu menjadi semakin dingin sesuai keinginannya, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Saat dia sedang terburu-buru, dia dengan cepat menatap Xiao Yan. Ketika dia menemukan bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun, dia diam-diam menghela nafas lega, dan bergegas ke Xiao Yan, berkata, "Seseorang yang belum mengenal Taisan, tanyakan namamu." "Namaku Xiao Yan." Entah bagaimana, Xiao Yan memiliki kebencian yang tak terkatakan terhadap rubah ini. Dan dalam pemikirannya, dia kembali ke rubah dengan nada yang sangat biasa. "Xiao Yan, Xiao Yan, apakah itu?" Beihu membeku dan tiba-tiba teringat seseorang. "Namun, saya hanya mendengar bahwa orang ini memiliki keberuntungan. Dia terkenal di daratan karena dia mendapat beberapa resep dari Kaisar Iblis Tua. Dia punya beberapa dolar. Saya belum pernah mendengar bahwa dia memiliki kekuatan super. Bagaimana bisa terlihat selama ini kekacauan yang selalu berada di atas dan hanya mengenal kekuatan? Apakah karena ramuan itu mereka berteman? Tidak peduli bagaimana dia membuat kekacauan abadi.
Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan dalam kelemahan. Itu bukan masalah. Mengetahui siapa Xiao Yan, Beihu meluruskan tubuhnya sedikit. Dan nada suaranya berubah dari rasa hormat menjadi ketidakpedulian. Ternyata Brother Xiao yang telah memurnikan cairan Qingling, telah menjadi nama rumah tangga di tahun-tahun ini. Apa? Saat Beihu mengidentifikasi identitas Xiao Yan, keterkejutan di mata para elit yang hanya menghormati kekuatan tempur dengan cepat berubah menjadi ketidakpedulian. Xiao Yan tidak keberatan dengan perubahan sikap Beihu. Lagi pula, dia tidak berharap ketenarannya mengguncang para elit iblis ini. Dan dia terlalu malas untuk memperhatikan pujian Beihu yang murni sopan. Dia menoleh untuk melihat naga yang marah yang alisnya perlahan-lahan meregang, dan tersenyum. Aku ingin mendengar Brother Angry Dragon mengatakan sesuatu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, arus hangat melonjak di hati Nulong. Dia memberi Xiao Yan dan Chaos pandangan abadi. Dan dia berkata dengan suara lembut. Saya di sini untuk bersumpah atas nama leluhur iblis lama saya. Saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut kemarahan, kebencian. Dan kemarahan timbal balik antara manusia dan para dewa. Jika ada kata yang setengah diucapkan, itu akan bersalah atas ribuan pedang dan 9 orang yang terhubung. Petik 2. Alasan mengapa dia tidak membenarkan sumpahnya adalah karena tidak ada jalan bagi naga yang marah itu. Sekarang Beihu telah didakwa dengan kejahatan yang tidak perlu. Akan menjadi masalah bagi Beihu untuk memalsukan beberapa fakta. Belum lagi, bagaimana dia bisa membenarkannya sendirian? Oleh karena itu, dia harus bertaruh bahwa para elit iblis tidak berani bersumpah atas nama leluhur iblis, dan dia juga percaya bahwa iblis tidak berani bersumpah atas nama leluhur. Berani bersumpah atas nama leluhur tua suku monster. Sepertinya naga yang marah itu benar-benar dijebak. Xiao Yan memiliki kesimpulan awal di benaknya. Sejak dia tahu tentang naga itu, dia bangga dan menepati janjinya. Dia memang laki-laki. Dia lebih percaya pada naga. Karena Xiao Yan tahu dari mengobrol dengan King Haoran, Xiao Zhan dan lainnya, bahwa di suku iblis, leluhur tua dapat dikatakan sebagai tulang punggung seluruh suku iblis. Langit yang mengangkat seluruh suku iblis. Jika hari ini berlalu, situasi suku iblis akan menjadi sangat berbahaya di antara 3 kelompok. Manusia, iblis dan iblis. Karena itu, leluhur tua selalu disembah oleh orang-orang iblis. Setiap orang di keluarga iblis telah menanam benih penghormatan kepada leluhur tua di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa sombong dan tak kenal ampun di suku iblis. Bahkan jika dia berani menantang aturan klan dan mengabaikan kaisar iblis. Bahkan jika dia berani melakukan kejahatan yang tidak tahu malu kepada semua orang. Dia tidak pernah berani mencemarkan reputasi leluhur tua. Mari kita lihat bagaimana orang Beihu bereaksi terhadap umpatan naga yang marah dan bagaimana menghadapinya. Jika mereka semua berani bersumpah seperti naga yang marah atas nama leluhur tua dari suku yang marah, maka Beihu mengatakan bahwa yang marah itu naga akan melakukan memang benar bahwa orang-orang yang marah itu marah. Dan naga yang marah adalah sampah yang berani mencemarkan bahkan nama leluhur tua dari suku monster. Jika tidak,
monster buas itu berbohong dan dijebak oleh naga yang marah. Petik 2. Xiao Yan menoleh dan menatap Beihu. Benar saja, tiba-tiba, naga yang marah mengambil sumpah atas nama leluhur tua suku monster. Dan wajah para elit suku berubah drastis, dan mata mereka berkedip. Hanya Beihu yang masih acuh tak acuh. Dia menggoyahkan kipas angin sedikit dan mempertanyakan sumpah naga yang marah dengan ringan. Oh, ini konyol. Bolehkah saya mempercayai sumpah orang yang tidak tahu berterima kasih dan pemarah? Namun, keraguannya tidak berpengaruh. Karena perilaku buruk Xiao Yan telah diperhitungkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan yakin bahwa dia telah membaca naga yang marah sebelumnya. Dan bibirnya terangkat dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Kurasa kamu tidak bisa mempercayai sumpah naga yang marah itu. Setidaknya sumpahnya atas nama orang tuamu, leluhur. Itu dibuat. Jika Anda tidak memiliki hantu di hati Anda, bagaimana kalau Anda bersumpah atas nama leluhur lama Anda? Beihu, Anda yang memimpin." Petik 2. Halo Xiao Yan, trik ini terlalu kejam. Beihu berkedut di sudut matanya, menatap Xiao Yan. Dan ada sedikit kebencian yang kejam di matanya. Dia menentang kerendahan hati dan membalas, "Xiao Yan, kamu lancang. Mengapa leluhur iblis saya menunggu karakter? Kami iblis selama orang-orang dari klan menyebutkannya, mereka semua sangat menghormati. Menurutmu apakah kita bisa bersumpah atas nama orang tuanya? Atau, dengan kata lain, kamu Xiao Yan bukan iblisku. Jadi kamu tidak menghormati nenek moyang iblisku? Saya peringatkan Anda, Xiao Yan, jika Anda berani dipermalukan dan kata-kata orang tuanya, kami tidak akan pernah mati bersamamu. Kami tidak akan pernah mati dengan seluruh orang Xiao Anda." Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya sedang bermain-main dengan Beihu. Tetapi di dalam hatinya cemas tentang tindakan balasan perang yang mungkin akan segera dimulai. Begitu kekacauan tidak padam, dia tidak dapat menggertak Beihu. Dibandingkan dengan musuh saat ini kekuatan diri, apalagi membantu naga yang marah. Aku takut diriku, Chaos Immortal, Dragon Crest, dan Klindas akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Bagaimana melakukan? Setelah Beihu membuat marah Xiao Yan, dia melihat bahwa Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi mengerutkan kening, berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar ditakuti olehnya. Setelah menunggu sebentar, Xiao Yan tampak mencemooh, tapi Xiao Yan masih belum benar. Menanggapi kemarahannya, dia mengalihkan perhatiannya ke kekacauan. Kekacauan itu abadi dan bersih, dan Long Yan melihat Bei Huxi dengan marah memarahi Xiao Yan. Tetapi dia tidak berani memimpin untuk bersumpah atas nama leluhur tua suku monster. Dia bersumpah untuk mengklarifikasi fakta dan mengagumi 5 tubuh. Dan naga yang marah itu menangis. Dan dia tidak mengharapkan ketidakberdayaannya karena kekuatan Xiao Yan telah menjadi pukulan fatal bagi Beihu. Dalam hal ini, dia hidup ini akan diingat. Kekacauan tidak pernah kehilangan pandangan pada Xiao Yan dalam kontemplasi. Tidak mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan menoleh ke Beihu tanpa ekspresi. Kata-kata Xiao Yan berarti aku. Kalimat yang sangat ringkas juga merupakan sikap yang sangat keras. Tapi berbicara tentang kekacauan yang memiliki darah keluarga King of Warcraft,
Sepertinya sangat wajar. Mata Beihu sedikit menyipit, dan dia buru-buru berkata kepada Chaos. Tolong juga minta Brother Chaos untuk menghormati kekaguman nenek moyang kita terhadap nenek moyang kita, dan kita tidak boleh dibodohi oleh orang lain. Kekacauan itu abadi dan dia memandang Xiao Yan lagi. Berpura-pura berdiskusi dengan Xiao Yan, dia menunda, melihat Xiao Yan masih berpikir. Dia menoleh ke Beihu dan berkata, "Aku berkata, kata-kata Xiao Yan adalah yang aku maksud. Dia sedang memikirkannya sekarang. Tolong tunggu dia sebentar." Petik 2. Beihu tertegun. Dia benar-benar tidak berharap untuk menyenangkan kekacauan untuk waktu yang lama, dan akhirnya keputusan untuk membantu naga yang marah ada di tangan Xiao Yan. Dan dia menyesali beberapa kata terakhir ketika dia marah dengan Xiao Yan terlalu berat. Saat ini, Xiao Yan masih berpikir keras, bagaimana dia bisa menggertak para elit-elit ini? Beritahu mereka bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan ratu dan gadis dari suku iblis. Dia berani membunuh naga yang marah dengan melanggar aturan klan. Mengetahui bahwa saya akrab dengan kaisar iblis dan orang suci mereka. Mengapa tidak melakukannya? Cobalah untuk menunda sebanyak mungkin untuk kekuatan beberapa titik pemulihan. Tapi tidak peduli berapa lama, itu tidak akan lama. Kekuatan darah abadi yang kacau tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Juga kelemahan saya dan naga yang marah tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Cairan Qingling hanya bisa mengembalikan dendam untuk memulihkan kelemahan. Tunggu, kelemahan. Eliksir. Ya, kenapa saya lupa? Ada caranya. Akhirnya, dia menemukan cara membalikkan kerugian setelah kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. Xiao Yan bangun dan bertanya pada Beihu dengan wajah dingin. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Beihu hampir tercengang, dan dia merasa kamu tidak mendengar apa-apa barusan. Tapi sekarang keputusan untuk membantu naga yang marah ada di tangan Xiao Yan. Beihu harus menekan api di dalam hatinya dan mengiringi tawa. "Saya baru saja mengatakan bahwa kami setan tidak berani mengagumi leluhur kami atas nama Anda. Tolong hormati rasa hormat kami terhadap leluhur kami." Petik 2. Xiao Yan segera membantah. "Omong kosong. Jangan mengira aku tidak tahu. Meskipun orang-orang dari suku iblis mengagumi leluhurmu, suku iblis tidak pernah menetapkan bahwa mereka tidak boleh bersumpah atas nama leluhur tua. Don, jangan katakan, sekarang aku memberimu waktu sebentar. Baik, kamu bersumpah atas nama leluhur lamamu. Atau kamu menjauh dari tempat ini dan menunggu naga yang marah pulih. Dan kamu akan berakhir dengan cinta dan dendam." Petik 2. Beihu tidak menyangka bahwa Xiao Yan, yang mengira dia tak terkalahkan, begitu tangguh. Wajahnya berubah dengan cepat, dan dia menjadi gelap. Sepertinya Xiao Yan ini berhati besi dan ingin membantu naga yang marah. Namun, sebagai seorang upaya terakhir, cobalah sebanyak mungkin jangan lakukan apapun dengan kekacauan. Kekuatan tempur orang ini tidak normal. Jika itu menyebabkan masalah bagi keluarga Warcraft, itu akan menjadi masalah besar. Petik 2. Memikirkan hal ini, Beihu menunjuk ke arah Xiao Yan dan berteriak, "Kamu pikir kamu ini siapa? Jika aku tidak melihat wajah Brother Chow, aku akan sangat baik padamu." Pada saat ini, Xiao Yan,
yang telah menangani tindakan balasan begitu dia berperang. Sangat tangguh. Dia bersenandung. Saya tidak berpikir Anda berani bersumpah atas nama leluhur Anda. Kurang omong kosong, 1 menit akan datang, atau Anda bersumpah atau pergi. Petik 2. Kekacauan itu abadi. Naga yang marah, naga, dan debu bersih sangat senang dengan ketangguhan Xiao Yan. Tetapi pada saat yang sama merasa sangat bingung. Masuk akal bahwa Xiao Yan sangat jelas bahwa perbandingan kekuatan saat ini antara kedua belah pihak adalah bahwa musuh kuat dan kita lemah. Alasan mengapa Beihu tidak ragu untuk menjebak naga yang marah adalah karena iri pada kekacauan dan kekuatan tempur yang abadi. Beihu tidak tahu apakah Xiao Yan masih belum jelas tentang kekacauan. Kekuatan tempur immortal saat ini kurang dari setengah puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, Xiao Yan harus melakukan segala upaya untuk menengahi pihak lain. Untuk mengulur waktu. Mengapa anomali begitu kuat? Mungkinkah ada tindakan balasan terhadap elit klan iblis? Tapi pada akhirnya, metode apa yang bisa menjamin kemenangan dalam pertempuran dengan lebih dari 150 elit iblis? Kekacauan abadi menunggu kebingungan keras Xiao Yan. Sementara Beihu berada di bawah tekanan penganiayaan keras Xiao Yan. Melihat bahwa kebohongan akan segera terungkap, dia sedikit panik. Apa yang harus dilakukan? Mungkinkah hanya diharapkan semua orang bersumpah atas nama leluhur tua? Tidak bisa melakukannya. Sama sekali tidak bisa melakukannya. Orang-orang ini berani mengejar naga yang marah bersamaku. Atas nama kepalsuan, mereka tidak akan pernah berani. Keringat dingin mengucur dari dahi Beihu, dan pikirannya berubah tajam. Tapi naga yang marah itu harus mati. Jika dia kabur, aku tidak hanya akan menjadi target latihan utama, tapi dia juga akan mati tanpa tempat pemakaman. Untungnya aku hanya bisa bertarung, kekacauan tidak bisa dihancurkan. Dan itu harus bisa dilawan. Jika kekacauan tidak bisa dihancurkan, Anda hanya bisa membunuh kekacauan dan tidak bisa dihancurkan. Lagi pula, tidak ada orang lain di sini kecuali kita, menunggu untuk membunuh 5 orang ini. Lao Su, maka semua iblis ini dihancurkan. Petik 2. Untuk menjadi target pelatihan utama. Beihu berani melanggar aturan klan untuk membunuh naga yang marah. Tentu saja dia juga orang yang menentukan. Ketika dia membuat keputusan, prajurit iblis, ikuti aku, kamu harus membunuh sampah yang begitu marah dan marah. Dan singkirkan kejahatan untuk iblisku. Pada titik ini, Beihu tidak lupa menggunakan kata-kata untuk membingungkan kekacauan. Dan berharap pada saat ragu-ragu, dia akan memimpin. Membunuh naga yang marah dan Xiao Yan secara mengejutkan. Tapi apakah sudah jelas semua kekacauan itu akan membuatnya berkeinginan?